Shalom anak-anakku kelas 9. Kita sekarang belajar tentang seni lukis ya. Seni budaya yaitu seni lukis kelas 9. Anak-anakku yang terkasih, di dalam mempelajari seni lukis ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Coba kalian lihat dari buku kalian halaman 2, itu ada gambar pemandangan, rumah, mobil. Di dalam truk itu kalian bisa melukis. Di rumah yang sangat besar itu kalian bisa melukis dinding. Ya, di dalam kalian sudah pernah sebenarnya melakukan itu. Jadi ketika kalian pasca, kalian melukis di sebuah telur rebus. Nah, itu juga termasuk seni lukis ya. Jadi anak-anakku, pengertian tentang seni lukis ini adalah kegiatan medium dunia dimensi permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan emosi dan gagasan pencipta yang sepenuhnya. Jadi ketika kita melukis, terlihat apa yang sedang kita alami, apakah kita sedang senang, apakah kita sedang marah, itu kelihatan dikala kita melukis ya. Nah, ciri khas melukis tersendiri itu adalah coraknya, gayanya, tekniknya, bentuk karya seni tersebut ya. Di bagian kedua, aliran gaya lukisan. Aliran gaya lukisan itu memiliki ciri khas, tema, teknik yang itulah yang disebut dengan gaya aliran lukisan yang kita miliki. Ya, dibedakan menjadi 3 aliran gaya lukisan itu, yaitu representatif, deformatif, non representatif. Nah, kalau representatif sendiri adalah wujud gaya seni menggunakan keadaan yang nyata, alam sekitar ya. Itu yang disebut dengan representatif. Contohnya menggambar ikan yang hidup itu digambar ya. Begitu juga dengan seperti objek yang kita temukan, seperti kerbau yang sedang ada di sawah menggemburkan tanah, seperti itu ya. Representatif itu juga termasuk ada 3, naturalisme, realisme, romantisme. Kalau romantisme itu aliran seni yang bersifat imaji, aliran ini merupakan cerita-cerita yang romantis. Cerita-cerita romantis, pelukis yang menggambarkan sesuatu hal yang romantis. Misalnya 2 orang yang sedang saling jatuh cinta, itu misalnya. Nah, tadi yang pertama Ibu jelaskan presentatif, lalu yang kedua itu deformatif. Deformatif ini perubahan bentuk aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru, tidak meninggalkan bentuk dasar ya. Jadi kita menggambar wajah seseorang itu bisa berubah, tetapi dasarnya tetap wajah orang tersebut. Nah, ada aliran seni lukis yang tergolong dalam deformatif, ekspresionisme dan impresionisme ya. Dan itu harus kalian pahami, pengertian seperti itu ya nak ya, harus kalian pahami. Ekspresionisme itu aliran seni rupa yang gambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang yang melukis seni tersebut. Nah, kalau impresionisme adalah aliran seni rupa yang menggambarkan sesuai dengan kesan objek tersebut dilukis. Itu anak-anak. Ada surrealisme, ada kubisme. Surrealisme itu yang menyerupai bentuk-bentuk seni yang sering di dalam mimpi muncul. Ketika dia bermimpi, ketika ia bangun, itu adalah inspirasi dia untuk
menggambarkan hal tersebut sebagai modelnya. Kalau kubisme itu gambaran berupa segi empat atau bentuk dasar kubus, ya, bentuk dasar kubus. Nah, itu sudah ada gambarnya di halaman 6, ya. Tadi Ibu sudah masuk di representatif, lalu yang no representatif itu suatu bentuk yang sulit untuk dikenal, ya. Mungkin kalian pernah melihat lukisan seseorang, seni lukis, lukisan seseorang yang amburadul, tapi itu punya arti. Itu punya arti. Lukisan yang coraknya sangat berantakan, itu ada artinya. Itu nggak hanya asal dilukis, tapi punya arti tersendiri. Ya. Jadi dia unsurnya yang menekankan struktur, unsur rupa dan prinsip estetik. Gaya lukisnya juga berupa susunan garis, bentuk bidang, warna yang terbebas dari bentuk. Ya. Lalu bagian B, tema seni rupa murni. Kalian bisa lihat di situ bahwa membentuk suatu lukisan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Pola pikirnya kita juga berbeda-beda. Temanya juga kita berbeda-beda di setiap kita menggambar, membuat seni lukis. Nah, mungkin sampai di situ saja ya. Ibu sampai halaman 7, tapi kalian sudah boleh mempraktekkan tentang seni lukis ini. Nah, contoh kecil, contoh sederhana yang sudah kamu lakukan adalah kalian melukis telur Paskah. Itu salah satu contohnya. Nah, nanti kalian ketika kalian mempraktekkan seni lukis ini, kalian harus pahami hingga halaman 7, ya, hingga halaman 7. Apa saja yang mau kita gambar. Nah, contohnya tadi kubisme, kalian boleh menggambar kotak-kotak. Nah, itu sudah ada contohnya di situ ya, kotak-kotak. Kalian boleh menggambar surrealisme, apa yang ada di dalam alam pikiran kalian ketika kalian tidur, mimpi kalian juga kalian gambarkan. Misalnya kalian berada di bulan, nah itu kalian gambarkan di dalam mimpi tersebut. Nah, itu. Lalu bisa juga kalian melukis wajah seseorang, tetapi harus sesuai dengan yang diterangkan dari halaman 5 tentang ekspresionisme ya. Nah, jadi untuk kali ini Ibu sampai di bab 7, nanti selanjutnya Ibu akan masuk di bagian hubungan antara manusia dengan dirinya, hubungan antara manusia dengan manusia lain. Ya, ada 4 hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, hubungan antara manusia dengan benda. Ya, anak-anakku kelas 9, jika kalian ada yang mungkin belum paham, boleh japrik Ibu, tidak ada masalah. Silahkan ditanya, oke? Mengerti? Berarti ya, selalu jaga kesehatan, selalu berdoa supaya kita bisa sekolah lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.